Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa ja'ala layalihi waqtal qiyam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Ittihad yang Allah muliakan. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki malam, ada yang ke-8, ada yang ke-9. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi? Kau udah ngomongin lebaran aja Ustadz. Maksudnya adalah kita harus berhitung garis finish kita di Ramadan ini tinggal berapa hari lagi. Karena waktu-waktu yang berharga, yang begitu mahal, nikmat yang Allah berikan kepada kita, diberikan hidup di bulan Ramadan, itu adalah waktu-waktu yang mahal. Dan waktu itulah yang harus kita pegang kuat. Kalau bisa berlama-lama di Ramadan itu lebih baik. Inilah salah satu tema yang kita bahas malam ini, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 bagian ujungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau berpuasa, kata Allah, khairul lakum, lebih baik buat kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu berilmu. Apa maksud potongan ayat ini para jamaah? Berpuasa lebih baik, berarti ada pilihan, ya. Mau pilih puasa atau tidak, maka memilih puasa itu lebih baik. Ternyata para jamaah, ayat ini didahului sebelumnya dengan kisah sebelum ibadah puasa Ramadan diwajibkan. Karena ibadah puasa Ramadan diwajibkan itu ayat 185-nya. Yang sedang kita bahas ayat 184. Sebelum diwajibkan, puasa dulu masih, artinya sudah diwajibkan tapi masih ada pilihan para jemaah. Kalau orang sakit boleh tidak puasa, ganti di hari lain. Kalau orang safar, boleh tidak puasa, ganti di hari lain. Kalau orang tidak sakit, tidak safar, berarti sehat, tidak bepergian, hanya saja dia merasa kesusahan, kepayahan, maka dulu sebelumnya masih dibolehkan memilih para jemaah. Mau puasa itu lebih baik. Tapi kalau tidak puasa masih diperbolehkan, hanya diganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi para jemaah, tidak sakit, tidak safar, cuma nih hari ini kayaknya lagi lemes-lemes aja nih, hari ini kayaknya lagi nggak mood, nggak puasa dulu deh, boleh dulunya, boleh ganti dengan bayar fidyah. Maka kemudian di ujung ayat ini Allah menegaskan, meskipun dibolehkan masih, tapi mana yang mau kamu pilih, puasa atau memberi makan? Kalau kita pilih berjamaah mana, susahan mana? Memberi makan satu orang miskin yang nilainya barangkali tidak sampai 50.000 rupiah, ataukah berpuasa tidak makan dari fajar sampai maghrib? Mana yang lebih berat? Ngasih 50.000 atau makan atau puasa? Orang akan lebih banyak memilih timbang 50.000 doang, apalagi kalau duitnya ada para jamaah. Orang akan banyak memilih untuk tidak berpuasa.
tapi kata Allah engkau berpuasa lebih baik. Barulah kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa ketetapan itu sudah tidak berlaku, sehingga semuanya kalau dia tidak sakit, kalau dia tidak safar, wajib berpuasa, kecuali bagi orang tua renta, ya, orang yang sudah punya uzur sakit yang kata dokter kecil kemungkinan sembuhnya, itu tidak dimasukkan dalam kewajiban. Nah, di sini para jamaah, inti dari potongan ayat ini adalah bahwa puasa itu melatih, mendidik kita untuk bisa cermat dalam memilih. Dalam kehidupan kita ini banyak pilihan-pilihan para jamaah. Mau pilih yang mana? Ada pilihan yang disertai dengan hawa nafsu, ada pilihan yang disertai dengan iman dan takwa. Ya, maka orang kebanyakan seringnya adalah pilihannya itu disertai dengan hawa nafsu. Maka ibadah puasa ini melatih kita untuk memilih yang disertai dengan iman dan takwa. Oleh sebab itu, ibadah puasa itu adalah menahan makan, menahan minum, hubungan suami istri. Padahal makanannya haram atau halal? Halal tapi ditahan. Sedang dilatih kita bahwa dalam hidup ini jangankan yang haram, yang makruh pun kita tinggalkan, yang syubhat sekalipun kita tinggalkan, bahkan yang halal sekalipun bisa kita tinggalkan, betapapun dia lezatnya, tapi karena Allah yang meminta dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memilih dengan iman, dengan takwa, itulah yang kita ambil. Dan kemampuan ini yang sedang dilatih oleh Allah buat kita orang-orang yang berpuasa. Selama 30 atau 29 hari, setelah itu diharapkan besok-besok setelah Ramadan, kalau ada yang ngajakin, kalau ada yang nawarin perbuatan haram, kalau ada yang menawarkan antara perbuatan yang haram dengan perbuatan yang halal, maka kita akan memilih yang halal. Kalau kita ditawarkan antara perbuatan yang makruh dengan yang sunnah, maka kita akan memilih yang sunnah. Perbuatan yang tidak bermanfaat dengan bermanfaat, betapapun itu nikmat, tapi kalau itu tidak bermanfaat, maka kita akan memilih yang bermanfaat. Betapapun itu sulit dan tidak enak. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kamu yang namanya furqan. Apa itu furqan? Yaitu kemampuan dalam diri kita itu untuk melihat mana yang baik dengan yang tidak baik, mana yang halal dengan mana yang haram, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang terbaik, mana yang hanya sekedar baik. Kemampuan itu adalah kemampuan anugerah dari Allah. Allah berikan kepada orang yang bertakwa, dan puasa ini salah satu misinya adalah la'allakum tattaqun. Terakhir para jamaah, apa bekalnya? Selain Allah siapkan kita dengan ibadah puasa, salah satu bekal yang menjadikan ibadah puasa kita ini sukses, memiliki kemampuan furqan, yaitu memilih yang terbaik, adalah bekal Al-Quran. Bekal Al-Quran. Tanpa Al-Quran, jangan berharap puasa kita akan sukses. Karena Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang seperti apa? Yang hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ada al-furqannya, bahwa Al-Quran itu ketika kita baca maka mendapatkan hudan, ketika kita pahami kita mendapatkan bayyinat, ketika kita tadabburi, kita pelajari, kita memiliki furqan. Maka faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa saja yang diberikan kesempatan menyaksikan bulan Ramadan, berpuasalah.
Berpuasa yang seperti apa? Berpuasa yang dilengkapi dengan membaca Al-Quran hingga kita bisa memilih wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemampuan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi